Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wa akmalta lana min dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Bayan. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh, jamaah taklim yang dimuliakan Allah, yang kita hormati. Alhamdulillah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah yang luar biasa nilainya, yang telah kita kerjakan barusan. Ada salat sunat qobaliyah subuh, lebih bagus nilainya daripada seisi langit dan bumi. Kita telah mengerjakannya. Kalau yang fardu tak ada disebut nilainya. Maka bersyukur kita kepada Allah, dalam setiap pagi subuh, khususnya pada pagi hari ini, kita telah melakukan suatu ibadah kepada Allah yang sangat besar nilainya. Kemudian kita bisa hadir ke masjid ini, tentunya kita karena diberi iradah dan kudarat. Ada kesehatan, ada kemauan. Sehat ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, alhamdulillah. Baru ada mau, ada iradahnya, keinginan. Maka bersabar kita, sama-sama duduk kita di sini karena ada keinginan untuk memakmurkan masjid kita ini dengan pengajian. Tentu di samping kita menambah, mengulang-ulang kaji untuk mempertegas apa yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sering-seringlah bermunajat atau termenung dengan penuh fokus. Artinya dengan kita mengucapkan salawat, kita yakin dijawab oleh Rasulullah. Karena dalam hadisnya, berselawatlah kamu dimanapun kamu berada, Allah akan sampaikan ke saya dan Rasul akan menyampaikan, menjawab daripada salam kita. Jadi kepada kita semua, terus berusaha memperbanyak salam. Dengan demikian di saat kita mungkin memejamkan mata lagi sendirian, muncul rasa rindu kita kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah kita lihat tapi muncul rasa rindu kita kepadanya. Tuba summa tuba summa tuba lam yaroni wa amanu bi. Tuba arani wa amanu bi. Tapi tuba 3 kali dikatakannya, sangat baik orang yang berjumpa dengan saya lalu dia beriman. Tetapi sangat baik, sangat baik, sangat baik orang yang tidak pernah bertemu dengan saya tapi dia beriman kepadaku.
Kita nggak pernah bertemu kepada Nabi kita. Berimankah kita kepadanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rindukah kita? Inilah perlu kita usahakan supaya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagu Bimbo itu ya, rindu kepada Rasul. Bisa dibuka itu, enak lagunya, mengajak kita untuk rindu kepada Rasul. Salah satu tanda rindu kita kepada dan cinta kita inilah mengkaji apa yang dititipkan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pasang niat, Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Berikan aku ya Allah ilmu dan berikan kemampuan kepadaku untuk memahaminya, dan dilanjutkan dengan mengamalkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lanjutan kajian kita yang menyangkut dengan fikih ini sedikit kemarin kita coba ulang sedikit bahwa dilarang membeli barang curian ataupun barang rampasan. Apa itu? Termasuk disebut dengan istilah penadah. Berdosa orang penadah. Dengan adanya penadah maka lancarlah pencurian. Salah satu, ini analisa saya, mungkin bapak-bapak sepaham kita, di Sabang harga mobil Yaris yang baru enggak sampai 50 juta, diletakkan di pinggir jalan, enggak ada yang menjual, enggak ada yang membeli, enggak ada yang mencuri, bannya pun enggak pernah hilang. Kenapa itu? Karena nggak ada di situ yang menadah. Coba kalau di sini, di pinggir jalan berserak penadah, sekejap. Jadi kalau ada seseorang berjual beli, mau dia menerima barang-barang tadahan, itulah termasuk melancarkan pencurian-pencurian. Maka kalau ada kawan-kawan kita yang semacam itu, berjualan itu adalah, jual beli itu adalah pelancar segala perpindahan barang belahan dunia ini untuk dapat kita miliki. Tetapi begitu besarnya nilainya itu dan manfaatnya, tapi ada di dalamnya itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai mau menadah menerima barang-barang curian, barang rampasan mungkin sudah agak jarang, tapi yang paling mudah kita pahami adalah barang-barang curian. Ini bisa lancar karena ada pembelinya. Bisa cepat hilang AC ini diincar orang karena mudah kali menjualnya. Tempat penjualannya pun banyak sekali. Lalu ada satu pengalaman yang terjadi di sekitar kita itu, masalah penadah. Ini pengalaman yang kita lihat. Kadang-kadang kita heran, ada seseorang menawarkan cat, padahal dia bukan pedagang. Ternyata diselidiki, mohon maaf, lagi mengerjakan suatu rumah orang, dijualnya cat. Dari mana dapatnya? Ada lebih, padahal belum siap. Inilah termasuk ada di sekitar kita yang melakukan pencurian. Lalu misalnya kita beli, lancarlah pekerjaannya. Begitu juga semen. Tahu-tahu ada menawarkan satu semen sak, padahal dia bukan pedagang. Dari mana dapatnya? Banyak orang melakukan pencurian dan lancar karena ada
penadahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sangat umum ayatnya. Perbuatan ini bisa lancar disalahgunakan makna ayat yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat kedua ini yang sangat populer. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling membantulah kamu untuk mencapai nilai kebaikan dan takwa, dan jangan saling menolong, saling membantu untuk menimbulkan dosa dan permusuhan. Dibaliklah sekarang, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di situ ada kata-kata wala ta'awanu, jangan saling membantu mencapai mendapatkan dosa. Tapi dalam pengamalan orang dihilangkan la-nya. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling membantu mendapatkan dosa dan permusuhan. Jadi inilah yang perlu kita buat, perlu kita amalkan. Jangan sampai kita bagian daripada yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan-permusuhan. Karena itu menimbulkan suatu ketidaknyamanan, resah orang, sehingga enggak bisa tenang akibat ada jalan dosa yang dilancarkan dengan perbuatan, kalau jual beli tadi adalah sebagai penadahan-penadahan. Kalau yang lain-lainnya juga begitu, lancar suatu kejahatan karena ada saling membantu di dalamnya. Sulit untuk memberantasnya karena banyak yang saling menolong. Kalau dibawa ke negara ini lancar itu korup-korup itu karena banyak yang saling menolong di situ, saling melindungi, saling membantu. Jadi perlu kita resapi, perlu kita hayati, cermati perilaku, cermati sikap, cermati langkah. Kalau ada di situ unsur menimbulkan perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan, berusahalah dan berjanjilah untuk tidak ikut melaksanakannya. Itu perlu kita cermati. Ini perjalanan hidup 2-3 orang kelompok atau kawan-kawan atau siapapun. Tidak kenal kita, kalau penadah datang orang mengantar, tawar dengan harga sekian, kita tawar dengan harga murah, dia jual aja itu. Yang penting dia dapat duit. Sehingga tidak banyak, sangat banyak orang yang mendapat ancaman hukum berurusan dengan aparat akibat dari perbuatan-perbuatan menadah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lanjutannya dilarang menjual beli sesuatu benda yang halal, lalu kita tahu diperuntukkannya untuk haram. Ya, kita ulang. Dilarang menjual sesuatu kepada orang yang diyakini dia akan lakukan atau pergunakan untuk kepada yang haram. Nah, contohnya ada orang, kita tahu orangnya nakal, jahat, dan sudah sering terjadi. Dia mencari pisau di pasar. Kita pedagang pisau, pedagang parang, pedagang alat tajam. Kita tahu orangnya jahat dan sering melakukan perbuatan. Lalu dia beli kepada kita pisau tajam. Bagus, dikatakan tak usah dijual. Karena kita yakin dengan bukti, saya ulangi, sudah sering dia melakukan hal itu, kenal kita orangnya, tak segan-segan dia
menikam orang. Tahu-tahu dia beli pisau ke kita, itu nggak boleh kita jual kepadanya. Itu ya, jangan masa bodoh kita, mana tak peduli. Saya kan jualan. Maka kadang-kadang kalau di pengusutan tindak pidana itu diambil pisaunya, ditanya yang bersangkutan, dari mana kau beli ini? Di sana, toko sana. Diusut sampai ke situ itu. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Yang berikutnya, kalau di Mekah menjual anggur, kalau kita di sini kita coba contohnya air nira. Nira itu pada awalnya, pada dasarnya halal apa tidak? Halal itu. Kita memproduksi nira atau kita jadi agennya. Kalau itu diolah menjadi pengolahan, berubahlah menjadi tua. Kita sebagai produsen itu harus yang langsung ke pohonnya. Lalu datang orang ke kita, kita tahu bahwa di tempat jualannya itu memang dia olah itu untuk dibikin tua. Lalu kita jual ke dia. Ikutkah kita membuat dia berdosa? Ikut. Isitulah tadi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu ikut menolong orang untuk berbuat dosa. Biar aja carinya tempat kemana, karena dia sudah suka membuat itu dan itu kerjanya, lalu kita jual kepadanya, maka kita ikut berdosa. Ya, untuk menyangkut dengan yang haram, minuman haram ini, khusus kepada khamar, kalau kita di sini minuman haram lah, minuman dibilang minuman keras, padahal airnya ya, karena merusak pikiran. Ada itu sekitar 10 yang dilaknat Allah berkaitan dengan khamar ini. Bapak Ibu, yang pertama syaribah, peminumnya. Siapa yang meminum itu walaupun setetes, itu adalah haram. Nggak mabuk saya. Intinya awalnya memang sejarah daripada minuman-minuman ini, awalnya yas'aluna 'anil khamr qul fihima ismun kabir dan wa manafi'u linnas. Awal sejarahnya ada bertahap. Di saat-saat pertama datang Islam, ditanya oleh para peminum-peminum yang ada di Arab sana, dijawab pertamanya itu, kalau ditanya orang, kamu hai Muhammad tentang khamar, itu banyak gunanya kepada manusia, tapi lebih banyak dosanya. Larangannya diajak dulu berpikir. Yang kedua, wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kau mendekati minuman khamar yang memabukkan. Jangan kamu sholat, jangan kamu lakukan sholat, jangan kamu dekati sholat. Nah, intinya jangan lakukan sholat kalau kamu sedang mabuk. Diakalilah, manusia ini kan pintar. Kalau gitu habis isya lah kita minum, katanya. Minumlah orang itu habis isya karena udah habis sholat isya. Baru terakhir ujungnya innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, disebutkanlah itu rijisum min amalis syayatin fajatanibuh. Karena itu adalah termasuk perbuatan rijis, kotor, perbuatan kotor dari perbuatan setan itu, maka tinggalkanlah. Fajatanibuh, tak ada lagi di situ bahasa setetes atau 2 tetes, pokok yang disebut dengan ada khamar di situ, mau setetes pun jadi haram. Maka tinggalkan, jangan sekali-sekalinya. Kalau dibuat manfaatnya ada aja. Kalau kita
pengalaman orang di desa-desa saya lah dulu ceritanya ini. Orang yang minum tua itu nggak berbaju itu di hutan-hutan, padahal minumnya di bawah pohon nira itu di hutan-hutan. Nggak berbaju, nyamuk banyak, nggak digigit nyamuk itu. Itu dia manfaatnya termasuk, nggak digigitnya itu. Nah, itu manfaat di sana. Jangan pula nanti sini banyak nyamuk, minum dulu kita biar jangan. Jangan. Ya, ada eskot, ada topi miring, udah dibuat di situ topi miring, diminum juga. Itulah kebanyakan manusia itu. Kemudian wasaqiyah, penuangnya. Ibu membuat apa bahasa apanya populer itu? Lopo ya. Lopo. Kalau lopo di daerah kami namanya lopo tua. Lapo ya. Lapo namanya, bukan lopo ya. Kita enggak minum, tapi kita sediakan tempatnya. Ada di situ pelayan, dituangkan ke cangkirnya atau ke gelasnya. Si penuang ini pun dilaknat Allah. Ya, si penuang enggak minum dia. Kemudian si penjual, saya enggak pernah membelinya, saya enggak pernah meminum, tapi penjualnya. Kita jual di ruko kita, ada kita jual di situ berbagai macam minuman haram. Kita jual lancar, rezeki dicari orang. Malam-malam pun bisa ngetok pintu orang sakit perlunya. Kita jual. Naik harganya karena udah malam, udah terganggu tidur, nggak apa-apa. Kata si kawan, yang penting dia lancar. Kemudian si pembeli, tadi si penjual, baru si pembeli. Ya. Si pemerasnya, pemeras itu kalau anggur ya, si pengolahnya, diperas, diolah. Kemudian yang menyuruh kita bos, kita suruh pegawai kita bikin dulu ini, karyawan kita suruh bikinnya. Yang kita suruh ini ikut dia, menjadi laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembawanya, ini kalau kita mohon maaf, ini kalau ada kerjaan di situ, kita kerja di pabrik kamput, kita supirnya, kita bawa keliling ke agen ke toko-toko. Tak ada pekerjaan, cuman itu pekerjaan. Dilaknat Allah orang pekerjaannya begitu. Maka antara pekerjaan dengan kebutuhan hidup harus dicari kebutuhannya. Tidak ada pekerjaan lain kecuali itu saat ini. Maka yang bersangkutan harus berniat untuk berusaha mencari pekerjaan lain supaya tidak bertahan di situ dan tidak mencintai pekerjaan itu, karena itu perbuatan yang terlaknat atau yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjual, pembawa ya, pembawa, supir yang membawakannya pesan, suruh bawa kemari, telepon, antar kemari 2 dus, kamput, pigor, eskot, apalagi nama-namanya itu. Ya. Itu semua menjadi terlaknat. Kenapa itu? Karena dengan adanya saling membantu di antara itu semua, ada pembuat, ada pembawa, ada lagi ya, penyedia tempat, penuang tadi, semua itu saling tolong menolong untuk kelancaran dosa tadi. Meminum khamar tadi kan haram dan berdosa.
Lancar perbuatan itu karena beberapa aspek saling ikut terlibat di dalamnya. Semua itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penunjuk. Assalamualaikum Ustaz, Pak Haji. Salam. Ada di sini minuman hehehe katanya, karena malu dia sama yang penjual itu, Haji atau Ustaz. Ada di sini apa Ustaz? Segan aku Ustaz. Misalnya Pak Haji apa? Alah, mohon maaf ya. Ada Pak Haji menjual minuman penghangat malam-malam. Apa itu? Masa tak tahu Ustaz? Bahasa basi ini. Maaf ya Ustaz. Ada kamput. Oh, katanya kira-kira misalkan, mulai saya jualan di sini mulai tahun sekian tak pernah kami jual sini kamu ya. Maaf Ustaz kalau gitu. Kira-kira Ustaz tahu di mana ada jual di sini? Oh, itu ada di ruko ke-6. Konak juga. Dengan adanya dia menunjuk ke sana, taulah si yang bersangkutan untuk mendapatkan minuman tadi. Apa peran dia? Menolong, menunjuk tempat supaya tahu si pencari ini di mana lokasinya. Semua kena ya Pak Ibu. Di mana ada di sini? Oh, mohon maaf saya pun kurang enggak, karena enggak pernah saya jual, saya enggak tahu. Jawab aja begitu. Itu dosa, memang berdosa kita berbohong karena yang dilakukan orang dosa di situ. Mudah-mudahan karena yang melakukan perbuatan yang menyangkut kepada dosa, insya Allah kita tidak mendapat dosa karena tidak mau kita menolong untuk berbuat dosa tadi. Jadi itulah yang menyangkut dengan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan saling menolong di antara kita untuk berbuat dosa itu. Semua yang berkaitan dengannya, kalau di sini dicontohkan tadi hadisnya yang menyangkut dengan jual beli, tariklah kepada perbuatan-perbuatan lain. Kalau ada di dalamnya yang menyangkut menimbulkan perbuatan dosa, kita di situ berperan untuk melakukannya, maka kita terlibat di dalamnya menerima dosa. Perhatikan itu ya. Ibu-ibu dulu saya tanya ini, kira-kira ngerumpi itu yakin nggak tidak berdosa atau berdosa? Berdosa. Kenapa bisa lancar itu? Kenapa bisa lancar mengerumpi? Saling menolong di situ. Berbuat dosa itu. Yang satu perannya menceritakan, yang satu perannya menanya, memancing-mancing. Lalu bagaimana lagi? Ini ceritanya ini. Tapi oh, ada lagi mengkompori, menambah. Terus lendak terasa gosong dapur yang sedang dimasak tadi, saking asiknya. Gosong itu yang dimasaknya. Begitu juga diantara kita. Apa diantara kita kalau kita laki-laki yang menyangkut dengan dosa, serius kita untuk melakukannya. Jadi oleh karena itu ayat ini sangat populer, sangat umum, tapi sangat juga umum sasarannya. Jangan saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang kita perhatikan lagi, ini menyangkut dengan dilarang kita ini bersumpah-sumpah, ya. Sumpah, iyakum wa kasratal khalbi. Hati-hati kamu wahai manusia untuk banyak bersumpah. Fil bai', di jual beli, dia bisa melenyapkan keberkahan. Sumpah
di dalam hal jual beli ini aneh. Tak diminta bersumpah, bersumpah sendiri dia. Dijual beli. Untuk apa dia bersumpah? Meyakinkan orang bahwa barangnya itu bagus. Tapi petunjuk dari Rasul memberikan kepada kita, itu termasuk perbuatan durhaka. Natijaruhumul pujar, orang pedagang itu banyak berbuat dosa. Kenapa ya Rasulullah? Kata para sahabat, qad ahallallahu al-bai'a, jual beli itu kan halal ya Rasulullah. Betul, halal. Na'am, walakinnahum yahlifuna fayasamuna. Tapi di kelompok orang berjual beli ini banyak kali bersumpah. Kalau dia bersumpah, asim, dosa itu. Nah, itulah kata Rasul. Wa yuhaddisun fayukzibu. Dan banyak di situ kombur, banyak bicara, banyak gombal. Padahal itu dusta. Kadang-kadang saya berpikir, Bapak Ibu, terlepas dari sumpah, menyangkut dengan banyak kombur ini. Cobalah Ibu, Bapak pergi ke toko. Kalau dia menyangkut pakaian, apapun yang ditanya jenis pakaiannya, kalau ditarik ke kita, ini macam mana Bu, cocok nggak ke saya? Oh, cantik kali, ganteng kali Bapak. Semua pakaian itu nggak ada yang nggak cocok. Padahal satu pun tak jadi kita beli, karena nggak ada cocok kita rasa. Nggak ada yang cantik kita lihat dan tidak pas menurut kita. Tapi dia sudah semuanya, nggak ada yang nggak cocok. Itu memang metode demikian supaya kita sebagai pelayan itu membujuk supaya orang mau membeli dengan bahasa yang indah. Tapi itulah ciri-ciri, banyak kali komburnya di situ. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di situ kita harus berhati-hati di dalam melakukan sumpah. Jangan, kalaupun kita punya pegawai, kita sendiri, jangan kita bersumpah. Tak perlu bersumpah. Ini ada ayam, ayamnya macam mana ini? Ayam kemarin atau ini tiren? Kita penjual ayam potong ini. Sumpah, enggak usah sumpah, katakan aja enggak, iya. Tapi kita ini kadang-kadang memaksa orang untuk bersumpah. Nah, bagi yang betulnya ini, jangan kau bohong. Nah, maka bersumpahlah dia. Enggak usah paksa orang untuk bersumpah. Dan sekali lagi, bagi kita yang penjual, enggak usah banyak bersumpah-sumpah, karena itu termasuk perbuatan dosa bagi kita. Tentang sumpah ini, ada yang perlu kita perhatikan, bahwa termasuk di dalam sumpah itu dosa besar, bagian dari dosa besar. Sumpahnya sumpah gamus namanya, bukan gayus. Kalau gayus Tambunan ya. Itu yang pertama menghebohkan Indonesia ini. Ini gamus namanya. Gamus bahasa Arab. Apa itu sumpahnya yang sangat dosa besar ini, termasuk dosa besar yang paling besar dosa itu, dosa besar termasuk adalah sumpah palsu. Nah, ini disebut Rasul, ada dosa besar itu termasuk gamus. Apa itu gamus? Ditanya para sahabat kepada Rasul. Sumpah, akibat sumpah bohong kita memindahkan hak orang lain kepada yang tidak berhak. Sumpah yang memotong, kalau bahasa qat'un, memotong, memutus harta seseorang pindah kepada orang lain. Akibat sumpah kita itu, putuslah atau pindahlah harta seseorang kepada orang lain. Ini kalau namanya sumpah menyumpah, bisa di masyarakat, tapi yang paling banyak terjadi ini adalah di persidangan di peradilan.
Jadi sumpah yang tidak benar, gamus namanya, tetapi bisa memindahkan hak orang lain kepada yang tidak berhak, itu dosanya tidak berlaku hukum kafarat sumpah. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Masih ingat kita kafarat sumpah itu ada berapa? Ada orang bersumpah dilanggarnya. Bersumpah seseorang, aku tidak akan mau ke sana, demi Allah aku nggak mau ke sana katanya. Habis itu entah berapa setahun kemudian datang dia ke sana, berarti dia melanggar sumpah. Itu harus dibayar kafaratnya, tebusannya. Kalau ada kita suka bersumpah lalu kita langgar, kita harus bayar sumpah yang disebut dengan kafarat sumpah. Apa itu? Yang pertama, kita harus memberi makan 10 orang miskin, 10 nasi bungkus. Satu sumpah dilanggar, 10 nasi sebungkus. Hitung-hitunglah bapak-bapak berapa sumpah yang dilanggar udah. Ibu-ibu, kalau ada bikin nasi bungkus, aku udah 4 kali kulanggar sumpah, kali 10 40, masih murah kan? Besok sumpah lagi, bulan depan aku sumpah nggak akan mau aku mengunjungi kamu, dek. Ini berantem ini adik abang ini, sumpah dia. Tahu-tahu rindu, datang dia. Walaupun dia untuk baik datang ke situ, tapi dia wali, dia sudah dibatasinya dirinya dengan sumpah. Walaupun dia yang bersumpah itu berdosa, tapi dia melakukan sumpah dan mengunjungi itu sangat dianjurkan. Berpikir dia, aku udah bersumpah, macam mana ini? Maka gantilah dengan memberi makan 10, ya, 10 orang miskin. Ada seorang suami istri berantem, bersumpah, takkan kutegor kau sebulan ini, dek, katanya. Sumpah, tak kutegor kamu sebulan ini, biar tahu kau rasa. Kata istrinya, rasain. Baru 4 hari udah ditegornya, dek, maaf abang ya, tapi bagusnya untuk baik. Salahnya dia buat sendiri janji dia kepada Tuhan, bersumpah sendiri dia. Membaiki itu sangat dianjurkan, tapi sumpah itu harus tebus. Nah, kasih tahu sama abangnya, bang, abang sudah melanggar sumpah abang, bayar. Apa bayarnya? Pertama, makan 10 orang, dikasih kafarat sumpah. Yang kedua, apa itu? Pakaian. Beli 10 pakaian, berikan kepada 10 orang. Senang kali orang lain, bukan kepada istri diberi 10, sasarannya kepada orang miskin. Nasi tadi pun bukan 10 bungkus dikasih kepada istri, untuk apa dia itu kan? Sumpah itu diberi kepada orang miskin. Yang berikutnya, pertama beri 10 bungkus, yang kedua pakaian, yang ketiga, ini nggak ada lagi sekarang, memerdekakan budak, nggak ada lagi untuk sampai saat ini, karena datang Islam itu termasuk membebaskan perbudakan dari dunia ini. Untuk saat ini sekali lagi tidak ada lagi, tidak ada yang bisa dikerjakan. Ngasih makan tidak, pakaian tidak, mungkin orangnya ini memang nggak mampu dia. Yang terakhir, puasa 3 hari. Puasa 3 hari kalau dia orang tak mampu ekonominya, dan tak mampu memberi 10 bungkus dan pakaian. Kalau dia orang beriman,
puasa 3 hari itu enteng rasanya, itu mudah. Tapi kalau orang yang nggak beriman, lebih senang dia mengasih makan. Namun beriman tak beriman, pilihan terakhirnya bila tidak sanggup adalah puasa 3 hari. Itu kafarat secara umum, kafarat sumpah. Tapi khusus kafarat sumpah terhadap gamus tidak berlaku, bapak-bapak, ibu-ibu. Di mana penyelesaiannya? Dikatakan Rasul itu harus masuk ke neraka. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu bersumpah-sumpah ini. Nggak bisa dibayar. Nanti jangan diambil pemahaman umum. Kalau kita bersumpah kan salah ini. Ini orang yang di pengadilan jadi saksi biasanya disumpah itu. Diajari oleh pembimbing. Nanti kan ada kafarat sumpah, pulang dari situ kita beli 10 bungkus nasi, udah. Bersumpah aja kamu. Katakan aja demi Allah. Akibat sumpah kita sebagai pembuktian yang kuat di dalam persidangan tadi diputus oleh hakim, menjadi pindahlah harta itu ke orang lain, maka sumpah kita itu penebusnya di neraka. Ya, nggak main-main itu. Jangan mudah jadi saksi. Bagus nggak suka jadi saksi kalau menyesatkan. Kalau menguatkan, silakan. Membenarkan, karena sumpah itulah senjata terakhir. Itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Itu dari sumpah gamus, karena dia memotong, memindahkan hak orang yang sesungguhnya hak dia. Tapi gara-gara sumpah tadi dijadikan sebagai penguat dalam pembuktian, maka pindahlah dalam putusan, padahal sebenarnya sumpahnya itu adalah sumpah palsu, sumpah yang menyesatkan, yang sesungguhnya punya orang yang didakwa, akibat sumpahnya menjadi pindah kepada orang yang mendakwa, yang menuntutnya. Jadi di dalam hidup kita ini, di dalam perjalanan hidup kita ini, banyak itu yang menjadi perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya, yang dipermainkan oleh manusia, segelintir orang, ya, enggak semua orang. Banyak orang enggak mau dia bersumpah, walaupun benar dia tahu. Kadang-kadang ada orang tak mau aku bersumpah, besar hukumnya. Yang jelas itulah setauku, bahwasanya itu tidak benar, atau bahwasanya itu adalah benar. Tapi kalau disuruh bersumpah, aku tidak mau. Banyak orang tak mau bersumpah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kepada kita saya sarankan juga jangan mudah mengumbar sumpah. Perhatikan betul-betul. Mana tahu kita terpengaruh, tetapi kita menjadi orang yang terkena sumpah yang tidak bisa ditebus dengan kafarat. Bisa dipahami bapak-bapak? Jangan mau sumpah yang tidak kita ketahui, atau sumpah kita ketahui bahwa itu salah, tapi kita karena dibayar besar bayarannya, wani piro, oh siap, cukup 10 juta, kurang berapa, 15 juta, nah tak bersumpah kau, dibayar. Itulah sumpah pewajib dirinya untuk duduk di singgasana neraka. Ada singgasana neraka. Tidak bisa astagfirullah di situ, bapak ibu. Tidak bisa. Obatnya kembalikan punya kawan kepada yang berhak, yang punya. Barulah bisa selesai. Ya, tidak main-main itu. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ada lagi sedikit lagi dalam kajian kita kesempatan ini tentang hal yang berkaitan dengan tambang air. Ini tambang air. Ada yang sering kita perhatikan, yang selama ini kita tahu tambang itu apa? Tambang emas. Habis itu
batu bara. Habis itu timah ya. Ada lagi tambang apa? Kira-kira air itu termasuk tambang nggak? Karena kita kaya di sini, airnya melimpah sehingga tak terpikir kita itu tambang, sumber rezeki yang sangat banyak, melebihi dari harta karun. Nah, kita membuat tambang. Apa itu dalam kaitannya dengan air? Kita buat sumur di samping rumah kita. Sumur itu adalah tambang air. Mungkin kita nggak pernah terpikir bahwa sumur yang di samping rumah kita di desa atau di sini selama ini ada sumur. Ibu-ibu masih punya sumur, bapak-bapak? Masih ada sumur? Itu tambang itu. Tambang air. Kalau yang sana tambang emas. Kalau di yang sini tambang timah, nikel. Air yang di samping ini kita buat tambang sumur-sumur umum di sini, itu namanya tambang air yang ditemukan di dalam tanah yang kita pergunakan. Air yang umum tidak boleh diperjualbelikan, tapi kalau tambang boleh kita perjualbelikan. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu ya, di masa Rasulullah ada seorang Yahudi yang menjadi sumber rezeki air, dan kaum muslim di Madinah banyak yang mengambil air ke sumur Yahudi itu dengan nilai harga sekian sekali mengambil. Kalau kita punya sumur, andaikan kita mau menjual air sumur kita itu kepada orang yang datang, boleh kita jual itu, karena kita sudah punya jasa mengorek, menggali ke dalam, membentuk sumur. Tapi kalau ada air yang di pinggir-pinggir lembah, ada situ mata air yang tidak ada usaha kita hanya membendung-bendung begini, lalu asal datang orang kita jual, itu bukan kita ada usaha di situ. Itu nggak boleh dijual kepada orang lain. Macam mana kalau PAM? Nah, ini bapak nanti bertanya ke situ. Itu PAM sudah dibentuk, sudah dipindahkan air itu ke sini, dibuat ada situ, diibaratkan sumur tadi sudah dibuat sumur. Memang disebut di situ perusahaan, tapi itu kalau nggak ada sumurnya, penampungnya kan nggak ngumpul air di situ. Maka dijuallah sampai ke rumah kita ini, ada di sini untuk air bersih ke masjid ini. Kalau nggak ada PAM di sana, kita buat sumur bor misalkan, menarik air itu. Kalau tidak nimbah, yang penting air mesti ada. Dimodernkanlah dengan itu. Bolehkah diperjualkan? Karena sudah punya jasa modal besar di situ untuk kelancarannya, maka itu dibenarkan. Nah, kembali yang paling kecil tadi, sumur yang ada di samping rumah kita boleh kita jualkan kalau kita memang mau jual. Jangan satu kampung mengatakan pelit kali ibu itu, bapak itu, keluarga itu pelit kali, tidak ada masa air di sumur pun bukan apa-apa dia, kok dijual. Jangan katakan itu, karena dia sudah berusaha menggalinya, dijaganya, dikoreknya, diupahinya orang, disemen lagi sampai bersih, sampai jadi ke atas pakai dinding. Itulah mau, Bu, Pak, minta izin ambil air. Iya, 1 jerikan 5.000 misalnya. Parah kali lah bapak. Jangan katakan parah. Kalau dulu kan banyak orang nggak apa itu, parah kali air pun dijual katanya. Ada di kampung-kampung dulu ada orang yang mula-mula membuat sumur, yang lainnya enggak, masih di ladang-ladang sana air, ada mata air, dibuatnya di situ. Andaikan ada yang menjual itu dengan jasa dia membentuknya dan membuatnya, itu dibenarkan menjual belikannya. Ya, kalau kita menyalahkannya, kita yang belum memahami makna daripada tambang air yang ada di sekitar kita itu tadi. Paling-paling kalau nilai ibadahnya janganlah jual pula. Makin banyak kita sedekahkan, makin banyak pahala kita. Tapi karena ini berbisnis, hukumnya boleh memperjualbelikannya.
Itu ya. Kemudian terakhirnya jual beli yang disebut adalah pesan barang buatan. Menginden itu boleh. Kita ada punya gambar, baru kita pesan, dipesan oleh orang lain, bayar sedikit, boleh. Kita bayar duluan sedikit panjarnya, baru nanti datang barangnya baru dibayar. Yang sekarang disebut dengan inden. Terakhir kajian kita tentang ini yang sering terjadi di masyarakat, sebenarnya sudah ditolerir oleh hukum jual beli dalam Islam, tentang hukum panjar. Biasanya hukum panjar itu yang berlaku di masyarakat apa itu? Panjarnya bila tidak jadi hangus apa dikembalikan? Hangus ya? Nah, maka hati-hati kalau ngasih panjar. Hukum dasarnya itu boleh memang hangus, tergantung kesepakatan. Kalau hukum dasarnya, hukum panjar itu kalau tak jadi hangus dia. Untuk menjaga supaya jangan kesal, minta panjar jangan banyak-banyak. Andaikan berubah pikiran seminggu 2 minggu ini tidak jadi, enggak kesal kali awal. Jangan berantem gara-gara itu. Kamu para kali panjarkan berubah pikiran macam mana ini? Hukum Islam mentolerir bahwa hukum panjar itu secara hukum dasarnya boleh hangus, tidak wajib dikembalikan oleh si penerima panjar. Sekali lagi, berhati-hatilah menjadi pemanjar agar jangan banyak kecewa. Dan si pemanjar jangan pula menokoi hati. Nah, ini pekerjaan hati ini. Ada niat busuk, kalau namanya udah niat busuk, namanya pun niat busuk, tentu tidak ada yang bagus. Dipanjarnya supaya jangan laku barang kawan ini. Benci dia kepadanya, dipanjarnya, hangus-hanguslah. Udah mendesak kawan ini, biar tutup dipanjarnya. Rupanya punya niat busuk dia di dalam. Kalau ada niat busuk, apapun ceritanya, segala perbuatan disertai dengan niat. Kalau niatnya baik, baiklah hasilnya. Kalau niatnya buruk, buruklah hasilnya. Mudah-mudahan kajian-kajian kita pada pagi hari ini yang menyangkut dengan jual beli ini, yang juga banyak berkecimpung, berputar di sekitar kita, menjadi sedikit ada pengulangan, pencerahan terhadap langkah-langkah kita memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa lepas. Dan banyak di wilayah dagang ini, jual beli ini, kita dituntut untuk mengikuti syariat-syariat, karena ini termasuk bagian dari ibadah ghairu mahdoh, ibadah umum yang berada di luar sana dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan terus kita berusaha mencari yang terbaik dan ridho Allah, agar kita dapat menjalankan jual beli yang terhindar dari saling tolong menolong di wilayah dosa dan permusuhan. Itu yang perlu kita sampaikan sebagai penutupnya. Sebelum ditutup, kembali kepada moderator, mana tahu ada yang bisa didiskusikan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya. Kita buka dua penanya pada pagi hari ini. Ya, silakan Pak Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecurangan dalam
istrinya tadi itu menikmati apa yang telah diberikan suaminya. Nah, sementara istri tadi itu tahu berapa gaji suaminya tersebut. Nah, apakah istri tersebut dan anaknya termasuk tolong-menolong atau menikmati dari hasil kejahatan? Itu satu pertama. Kedua, apakah seorang saksi yang bersumpah atas demi nama Allah sementara dia sudah jelas oknum penegak hukum, gitu, Ustaz. Apakah itu termasuk sumpah palsu atau gamus? Demikian, Ustaz. Ya. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan, termasuk yang pertama adalah harta yang diperoleh dengan jalan salah. Tadi dicontohkan kepala dinas atau siapa memperoleh uang. Itu jenis pekerjaan, apakah di kantor ataukah pedagang ataukah di mana. Ternyata di dalam penghasilan seorang suami sudah melebihi dari gaji normal dan di luar tunjangan-tunjangan yang sah. Lalu istri membiarkan, termasukkah dia tolong menolong? Dalam konteks ini, kalau dia tahu bahwa itu di luar ini, di luar wajar, karena di luar wajarnya sesungguhnya gajinya sekian ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Kalau pergi dinas keluar ada tunjangannya, ada uang jalan. Tapi di luar daripada itu banyak lagi dapat. Tahu dia itu, nah, dia diam. Dia termasuk membiarkan suaminya berada di dalam dosa. Dia termasuk menolong, melestarikan. Dengan diamnya tidak melarang itu, diam di situ dia menerima, diterima dan dipergunakan dan dimanfaatkannya. Termasuk dia menolong, termasuk. Karena seorang istri itu ada juga bermakna wa ta'awanu 'alal birri, di situ saling menolong dalam kebaikan, supaya dia tidak sesat, supaya dia tidak berbuat curang, supaya dia tidak berbuat menipu, setoran dibawa ke rumah. Si suami, si istri harus mengatakan, jangan bawa ke rumah ini bang, kalau yang di luar yang halal. Itu kata si suami, si istri. Tapi kalau udahlah abangnya itu, abang bertanggung jawab dosanya, tidak. Kita makan, kita berimpak ke kita termasuk menolong dia, karena kita sangat berperan untuk mencegah dia sebenarnya. Jadi hati-hati, jangan diam kita di sumber yang diperoleh oleh suami ataupun si istri kita. Begitu juga, kita tahu dia gajinya sekian, tapi karena banyak dapat begini-begini di luar yang wajar, kita biarkan, tidak kita larang, termasuk kita menolong dia dalam lanjut dosanya. Itu kira-kira menyangkut itu. Ini banyak kali terjadi ini. Atasan mendapat setoran dari bawah. Setoran itu dari mana itu? Apa uang halal yang dikasih uang setoran itu ke awak sebagai atasan? Dia pun mencuri juga di sana. Dikasih ke kita terima. Kalau nggak dikasih malah kita dimarahi. Nah, itu banyakan pejabat itu. Termasuk saya lah korban yang nggak mau memberikan kepada atasan. Nggak mau saya. Ngapain saya kasih? Itu uang dosa saya kasih ke orang dosa. Saya nggak mau itu. Biarlah saya korban. Dan memang saya korban. Untuk Pak Ustadz Kamil tahu dia itu. Saya nggak mau itu. Tapi banyak orang mau. Nah, terserah dialah. Siapa mau itu, namanya saling tolong menolong dalam berbuat dosa. Nah, dia minta setoran, kita kasih. Uang bukan uang kita itu. Bukan gaji kita, nggak mungkin kita kasih gaji kita ke situ. Pasti dengan cara yang dosa juga kita lakukan. Berarti kita saling tolong menolong dalam dosa. Ini wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, di mana lini banyak terjadi. Tidak pandang bulu, mau statusnya orang muslim, non muslim, berhaji, tidak haji, orang sering ibadah, ini rata-rata banyak dikerjakan orang. Itu menyangkut dengan tolong menolong dalam berbuat dosa. Jadi jangan merasa senang terhadap itu.
Ada orang baik malah dibenci, dan itu biasanya enggak kompak saling tolong menolong dosa ini biasanya dibenci. Dibenci orang jujur. Percaya enggak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jujur di negeri kita ini tidak dipakai orang. Nah, itulah dia. Jujur itu baik apa tidak? Bir itu. Tapi menurut banyak orang tidak bir itu. Tidak baik menurut dia. Kita bahasa kita kan sering di negeri ini loyal, bahasa loyal saja, walaupun ke jurang dibawanya, yang penting loyal. Ah, ini bisa baru kawan sekerja ini bisa ini mengerti dia situasi. Ah, itu yang cocok dicari orang, walaupun berbuat dosa. Tapi bermentallah kita seperti pangkal ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Siapapun dia, karena yang kita takutkan sesungguhnya Allah, bukan yang bersangkutan. Bersangkutan sudah jelas memberikan titipan dosa, kok mau kita? Nah, itu ya. Yang kedua tentang bersumpah, dia sudah aparat. Kembali posisi soal siapapun dia ini kan status aparat hukum atau siapapun. Yang jelas hasil sumpah itu, bila dia memutus hak orang lain akibat sumpahnya dosa, pindah ke orang lain, mau aparat, mau kita sebagai lawyer, mau kita sebagai saksi, mau kita sebagai orang yang langsung memang ingin merampas dan bersumpah di depan pengadilan, itu tetap jawabannya tidak berlaku hukum kafarat sumpah yang biasa tadi. Jawabannya hanya, kalau untuk di dunia, kembalikan punya kawan. Akibat sumpah kita pindah ke orang lain, maka kembalikanlah itu ke yang punya. Kalau tidak, pasti digosongkan dulu nanti. Itu kira-kira itu. Hati-hati kita menyangkut ini. Kuat sedikit ya, Bu. Ada pemasakan untuk acara Kristen. Kita masak, jadi setiap orang yang misalnya mau pesan sama dia dimasakkannya gitu. Nah, yang saya heran, ada yang non Islam yang minta masakan acara mereka itu, acara itulah kayak pertamiangan apa tuh ya, yang orang Kristen itu, yang kayak kita kalau misalnya wirid katanya gitu kan, tapi di Kristen gitu. Dia masakkan gitu Pak. Ada beberapa teman yang pesan sama dia dimasakkannya gitu. Catering lah istilahnya, kira-kira begitu. Iyalah, pokoknya istilah kemesan makanan kan catering itu kan. Walaupun kecil-kecilan. Beda agama. Nah, kita Muslim memasak, dipesankan ke yang mereka. Tujuan dilakukannya itu untuk apa? Kalau untuk perbuatan dosa, apa perbuatan dosanya? Yang menyangkut dengan syiar atau menyangkut dengan hari rayanya. Di situ ada masuk unsur syiar. Dalam kaji tauhidnya, kita tidak boleh menolong itu. Karena menyangkut syiar. Tapi kalau yang biasa-biasa, mereka berkumpul-kumpul, bersilaturahmi, berkumpul, kita masak, tidak ada di situ hari raya, misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia bernuansa kepada syiar keagamaannya dan nilai ibadah mereka ada di situ, kita dipesan, kita kan hanya dipesan, kita hanya kan bekerja, sini sumber rezeki kita. Melestarikan, menolong mereka lancar dalam pelaksanaan ajaran agamanya. Tauhid melarang kita untuk melakukan semacam itu. Hindarilah kepada yang lain, gitu ya. Kita padakan? Padakannya Bu ya. Selanjutnya Ustadz, doa Ustadz. Ada Ya. lagi? Udah Ustadz.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alima ma fis sudur wa yassir ma fil umur, ikhrijna minal usuri ila surur wa minad dhulumati ila nur, ya khairas syakur wa ya rahimun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa lizawjina auladina wa liikhwanina wa liasatijina wa liajdadina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubarakan wa kariman jamila. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa waffiqna lijtinabah. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati yawma yaqumul hisab. Allahumma anzilir rahmata sihhata salamata wal hidayata wat tawfiqa wal baraka wal ma'una wal istiqama was sakina alaina wa ala ma jalisina wa ala ahlina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna du'aana wa niyatana wa maqsudana wa muradana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit pengumuman dari kami. Insyaallah BKM Al-Amri dan Forum Silaturahim BKM Medan Selayang akan mengadakan sholat tasbih, zikir dan tausiah di Masjid Al-Amri pada tanggal 26 Oktober 2025 pukul 9 sampai jam 12. Insyaallah akan ada penceramahnya dari Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat hadir di Masjid Al-Amri ini yang insyaallah akan kita laksanakan pada tanggal 26 Oktober 2025. Mungkin itu saja. Alhamdulillah panitia Masjid Al-Amri telah menyiapkan sarapan bagi kita semua. Kami berharap kita dapat menikmati santapan pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.